alaihi wasallam, wahai nabiku, wa min qablihi kitabu Musa imaman warah. Sebelum Al-Quran yang kuwahyukan kepadamu ini, kata Allah, telah ada kitab yang kuberikan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat bagi umatnya, bagi kaumnya. Lalu Allah mengatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hadza kitab, dan Al-Quran ini, kata Allah, musaddiq, membenarkan, lisanan Arabiyyah. Al-Quran yang kuwahyukan kepadamu, wahai nabiku Muhammad, membenarkan kitab Taurat yang kuberikan kepada Nabi Musa, lisanan Arabiyyan, dengan menggunakan bahasa Arab. Untuk apa? Yunziral ladina zalamu, untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim, wa busyra lil muhsinin, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Sahabat dimanapun berada, jadi terkadang kita temukan kaum munafik yang berada di tengah-tengah kita, yang kemudian menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada khalayak banyak, Bang Zuma itu sesat karena mempersamakan antara Hasem, Yodhe Fafei Adonai Elohim atau Adonai Elohim dengan penamaan Allah. Padahal Al-Quran sendiri menjelaskan, wa min qablihi kitab Musa imamah wa rahmah, wa hadza kitab musaddiqun lima lisanan Arabiyyan liyunziral ladina zalamu. Wahai nabiku Muhammad, aku berikan Al-Quran untuk aku jelaskan kepadamu bahwa dulu aku telah berfirman kepada Nabi Musa, aku berikan ketetapan kepada Nabi Musa berupa kitab Taurat, dan sekarang ini aku menjelaskan agar engkau membenarkan kitab itu dalam bahasa Arab. Aku menjelaskan supaya memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya Al-Quran pun menorehkan suatu keadaan. Nabi Musa dulunya menerima kitab Taurat dengan bahasa kaumnya. Lalu kemudian Allah menjelaskan kitab tersebut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan bahasa Arab, dan supaya Nabi Muhammad menguraikan peringatan-peringatan kepada orang-orang yang zalim, orang-orang munafik, orang-orang kufar, orang-orang yang membenci kepada dinul Islam. Ini Al-Quran. Jadi kalau ada yang menimbulkan polemik bahwasanya kemudian apologet Islam Indonesia memberikan satu pemahaman, pengajaran, dogma, doktrin kepada umat Islam dengan metode yang salah, dengan cara-cara sesat dan menyesatkan, maka kita harus minta pertanggungjawaban kepada mereka. Dengan kata apa Allah memperkenalkan diri kepada Nabi Musa pada zamannya? Tunjukkan data, tunjukkan dalil, tunjukkan kemudian materi-materi yang bisa kita sajikan sebagai pembekalan ilmu. Tapi selama itu tak ada, maka Al-Quranul Karim masih tetap menjadi pedoman sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian bahwa Allah tidak mengutus satu rasul pun kecuali hanya menggunakan bahasa kaumnya. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Ya ini. Nah sekarang di samping orang-orang munafik, muncul juga orang-orang yang zalim. Orang yang zalim itu yang mana? Yang sudah tahu bahwa Tuhan mereka bukan yang disembah oleh ilah, oleh Abraham, Ishak dan Yakub, tapi kemudian mereka mencoba mengambil nama Allah dari Al-Quran untuk menamai dewa yang mereka sembah.
Allah menerangkan, wa min qablihi kitabu Musa. Ini kata Allah, Al-Quran diberikan untuk menjelaskan. Nabi Musa menerima kitab, penjelasan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Apa kata Allah? Dulu aku pernah menyatakan kepada hambaku Musa. Apa yang aku sampaikan kepada mereka? Innani anallah la ilaha illa ana. Jelas bagi kita, terang bagi umat Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan kemudian dirinya pada sesi penamaan Nabi Musa, pada sesi kemudian pewahyuan Nabi Musa, Allah dalam bahasa Arab meneguhkan firman-Nya, innani anallah la ilaha illa ana. Allah menyatakan kemudian dirinya kepada Nabi Musa dengan penyebutan Allah, dan itu Allah sampaikan kepada Nabi Musa dengan lisan kaumi, dengan lisan kaumnya, yaitu bahasa Arab, Arabian. Lalu polemik muncul oleh orang-orang munafik. Kenapa kau mempersamakan Tuhannya orang-orang Yahudi yang menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Adonai, Elohim, El Shaddai, El Eroi, dan seterusnya. Lalu kalau bukan dengan penyebut siang, lalu kalau bukan dengan penyebutan itu, lalu dengan penyebutan apa kita harus menerangkan hari ini? Selamat siang. Siang, sabar Bang. Ya siang, tunggu dulu. Ini mau room ini mau diskusi apa mau ceramah? Oke. Kalau mau diskusi silakan. Enggak, kalau mau ceramah saya turun. Kalau mau diskusi ya diskusi gitu. Oh, saya ikuti maunya Anda. Saya turun. Enggak apa-apa, kita diskusi, enggak apa-apa. Anda yang minta diskusi silakan. Tadi saya menerangkan seperti itu karena belum ada orang-orang zalim yang naik. Sekarang Anda sudah naik, silakan kita diskusi. Oke, Bang Zuma. Jadi di sini kalian berceramah tetapi membawa nama Yesus. Tadi tidak ada orang zalim. Jadi saya ngisi waktu. Sekarang ada orang zalim yang naik. Kita diskusi, nggak usah panjang lebar. Berarti sekarang saya tanya sama saudara, Tuhannya Yahudi, Tuhannya Yahudi oleh orang Yahudi disebut apa? Silakan. Anda mau diskusi kan? Nah, silakan. Ingat, pertanyaan saya, Tuhannya Yahudi menyebut Tuhan mereka dengan sebutan apa? Silakan. Jangan pula Anda berak celana di sini. Silakan. Kita nggak. Nah, begini, pertanyaan Bang Zuma itu menurut saya tidak penting untuk dijawab karena kalau lalu Anda mau materi. Anda mau bahas apa? Yang dipertanyakan Tuhan saya, bukan Tuhan orang Yahudi. Karena saya orang Yahudi, Tuhanmu kan sudah jelas, agamamu kan dari Barat. Anda nggak perlu ragukan pengetahuan saya tentang Tuhanmu. Tuhanmu bernama Theos. Yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Anda kan cuma mengklaim pengikut Yahudi. Kitabnya orang Yahudi Anda ambil. Anda jadikan clipping. Makanya saya menyebutnya kitab Spanyol, separuh nyolong dari agama Yahudi. Sekarang saudara-saudara saya Yahudi menyebut Tuhannya dengan sebutan apa? Jawab. Oke Bang, saya begini, abang bertanya, berikan kesempatan orang lain untuk berbicara, menjawab pertanyaannya. Makanya kalau Anda ditanya, fokus pada pertanyaan. Silakan. Soalnya saya bukan orang Yahudi. Kenapa harusnya saya Tuhan orang Yahudi? Karena Anda mengambil kitabnya Yahudi. Anda mencuri kitabnya Yahudi. Abang bertanya ke saya. Abang bertanya ke saya. Ya. Ya kan di dalam agama Anda ada kitabnya Yahudi, Nebeng. Ngapain ada kitabnya Yahudi di situ? Oke, saya mau jelaskan kepada Anda kenapa. Oke, saya mau jelaskan kepada Anda, pemahaman Anda, kenapa kitab Yahudi itu kami percayai, kami imani. Saya tanya, orang Yahudi menyebut Tuhannya dengan sebutan apa? Itu aja pun. Itu jawaban saya bukan orang Yahudi. Kalau kamu tanya Tuhan saya bisa jawab. Ya sudah, kalau Anda bukan orang Yahudi, lalu kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Anda? Oke, kenapa kitabnya Yahudi di agama saya? Begini. Ya. Orang yang mempercayai Tuhan Yesus Kristus
Dia akan berpatokan pada kitab suci. Ada perjanjian lama, Ya ada itu yang saya baru. tanya, saudara. Kenapa ada kitabnya orang Yahudi, perjanjian barunya orang Yahudi, Ya, Anda makanya sebut kamu perjanjian dengar. lama? Nah, ini masalahnya berdiskusi dengan Anda. Anda tidak mau mendengar ketika orang menjelaskannya. Anda menjelaskan tidak sesuai dengan Anda harus konteks. mendengar, bukan Saya membantah ketika mendengar penjelasan percuma belum saya berakhir. mendengar kalau yang masuk di kuping saya itu hanya sampah. Justru itu kekeliruan Anda. Di sini Oke, Anda sekarang perlu belajar lagi sekarang bagaimana kenapa berdebat agama Kristen? yang masuk Dengar, akal. kenapa agama Kristen menyebut kitabnya Yahudi sebagai perjanjian lama? Jawab. Perjanjian lama itu perjanjian dengan nabi-nabi, Nabi Musa. Kamu tahu? Kenapa disebut perjanjian lama? Perjanjian lama itu perjanjian sebelum kedatangan Kenapa Tuhan kamu Yesus sebut Kristus. kitabnya Kamu orang dengar, sebagai kamu dengar. perjanjian lama? Makanya kamu dengar. Siapa yang mengajarin Anda bahwa perjanjian Kamu dengar. barunya Yahudi Ya, dengan kamu Tuhannya dengar, kamu dengar. itu adalah perjanjian lama? Saya kasih materi. Dengar 10 detik, 10 detik aja. Dengar. Saya tidak butuh Dengar. penjelasan kamu. Kamu dengar 10 saya. detik. 10 detik, dengarkan. Hukum Jangan, Taurat kamu- itu dengar. Biasakan mendengar. Hukum Kamu Taurat bertanya ke itu saya. adalah dengar, wahai penganut agama Spanyol. Penganut kitab Spanyol, dengar. Gimana sih? Dengarkan dulu. Tidak. Dengarkan. Dengarkan, kalau 10 tidak mau detik, mendengar 10 tak detik. lempar. Kamu 10 tanya. detik, 10 detik. 10 detik, dengarkan. Dengarkan 10 detik. Dengarkan 10 detik. Zuma dengar. Ya sudah, kau bicara duluan. Ya, silakan. Zuma, kamu bertanya, jangan kamu menjelas. Bertanya Ya. berarti kamu tidak tahu. Bukan bertanya, Oke. kamu sudah oke. tahu mau menjelaskan itu. Itu bukan pertanyaan, Oke. itu kebodohan. Tolong tunjukkan dalilnya di mana di perjanjian barunya Yahudi kitabnya justru disebut perjanjian lama. Silakan. Oke. Kamu definisikan dulu lama dengan baru itu seperti apa? Lama itu apa? Apa definisi lama? Lama saya kok ditanya balik. Anda Anda menyebut firman Tuhan yang adalah perjanjian baru untuk Yahudi dengan sebutan perjanjian lama. Anda dapat ilmu dari mana menyebut perjanjian Tuhan yang adalah perjanjian baru ini dengan sebutan perjanjian lama? Kamu dengar saya ya. Kamu berikan waktu saya. Ini jam 4 kalau di Jakarta ya. Kalau di sini jam 3 ya. Kamu dengar saya 5 menit aja. Jangan harus pakai waktu ya 5 menit. Itu supaya enak. Mau ngapain lu 5 menit lah. Mau jualan obat? Biar saya menjelaskan. Ya, kamu ngerti pertanyaan saya? Mengerti. Oke, silakan. Kamu bilang dari mana sehingga mengatakan perjanjian lama? Dari mana sehingga mengatakan ini perjanjian baru? Oke, saya mau menjelaskan kepada Anda. Perjanjian lama adalah perjanjian Allah dengan Nabi Musa. Ya. Bagaimana Allah berjanji Dari dengan mana Nabi Anda Musa mengatakan dulu? itu perjanjian lama? Itu dengar dulu, perjanjian lama adalah Mana dalilnya? perjanjian yang datang sebelum Kristus Yesus. Salah Anda. Yang datang kepada hukum, dengar. Oh, kamu dengar. Yang datang kepada Nabi Musa itu, dengar. Yang datang kepada Nabi Musa itu perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Kamu mau bertanya? Itu pertanyaan dia nih. Kamu itu menipu karena kamu kurang ilmu. Dengarkan saya makanya. Saya minta pertanggungan jawabanmu. Kenapa kau menyebut perjanjian baru Tuhan? Susah karena kau tidak mendengar. Kamu seperti babi kau itu, seperti babi kau itu, nggak mau mendengar. Turunin aja lah. Congormu aja yang tinggi, moderator, turunin tapi kau aja. tidak mau mendengar. Zuma, belajar lagi Zuma. Kena kau kan? Kau itu congormu aja itu yang panjang kayak congor babi, mentang-mentang suka makan babi. Dengarkan sama saya, dengarkan kalau saya ngomong. Karena saya yang belajar Bible, kamu yang tidak, kamu itu cuma dengar manggut-manggut di gereja. Dengarkan. Hukum Taurat itu adalah perjanjian barunya Tuhan dengan Bani Israel. Dalilnya mana? Dalilnya Yeremia 31, nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Yaitu,
Aku akan memasukkan hukum Taurat. Nah tuh, ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu perjanjian baru. Ponyi. Jadi hukum Taurat itu adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Muncul Karisteng mengklaim perjanjian baru Tuhan kepada umatnya Bani Israel dengan penyebutan perjanjian lama. Yang ngajarin kalian menyebut perjanjian baru itu dengan perjanjian lama itu siapa? Itu yang perlu kau jawab. Udah, naik lagi kalau kau sudah dengarkan, silakan. Sebenarnya sih kalau dia punya ilmu cuma bisa dia jawab secara akademik. Ya kami memang sudah baca Yeremia 31 sampai 33. Tapi karena kami punya Septuagint, ya kita merubahnya itu dari perjanjian baru menjadi perjanjian lama. Mestinya kalau dia pintar dia jawab kayak gitu. Demi untuk meloloskan tulisan-tulisan manusia yang didatangi oleh makhluk yang mengaku Yesus. Ya itu tujuannya. Itu. Nah itu. Kami menyebutnya perjanjian lama, Bang, karena kami ingin membuat supaya surat-surat yang ditulis oleh orang yang kedatangan makhluk ngaku Yesus itu laris. Itu jawabannya. Coba naikkan lagi dia kalau sudah mendengarkan penjelasan saya. Di bawah ada gini, masalahnya Banyumak, segitu bencinya kau agama Kristen, Banyumak. Bukan, justru ini meluruskan kau supaya menjadi kau Kristen yang baik. Jawab itu, Banyumak. Mana ada kita membenci? Enggak, kita meluruskan. Meluruskan, karena kita menggunakan data, bukan menggunakan asumsi. Ini data, Bung. Ini data. Perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel itu adalah hukum Taurat. Dalilnya mana? Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Penggenapannya 36. Gitu cara belajarnya. Sedangkan Lukas, Markus, Matius, Roma, Filipi, Galatia apa itu? Apa itu? Perjanjian siapa itu? Hah? Itu perjanjian siapa? Perjanjian siapa? Kitab Roma perjanjian siapa? Galatia itu perjanjian siapa? Efesus, Filipi itu perjanjian siapa? Kau nyebut kitabnya Yahudi dengan perjanjian lama. Nenekmu yang keberapa yang ngajarin kau? Asal nyerocos aja sebut kitabnya orang perjanjian lama. Sedangkan yang punya kitab tidak pernah menyebut kitabnya dengan perjanjian lama. Buktinya hari ini mereka masih pakai. Itulah yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Matius 24. Sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Pembinasa kejinya memutarbalikkan firman yang maha kuasa, mengganti hukum. Yang tadinya disebut perjanjian baru malah diganti menjadi perjanjian lama. Nenekmu yang mana yang ngajarin itu? Oke, alhamdulillah. Momi, selamat siang. Agama apa? Buka mute-nya. Selamat siang. Kristen. Oke, lanjut Bang Juma. Ini Kristen Bang Juma. Silakan, Bang. Ini saya mau tanya perjelas di Bang Juma. Bangsa Yahudi di 2000 tahun yang lalu sebelum Yesus datang, mereka selalu menantikan apa Mesias itu akan datang. Tetapi ketika Mesias itu datang, bangsa Yahudi tidak percaya bahwa Mesias itu adalah Yesus. Tetapi bagi kaum Muslim menerima Yesus sebagai Nabi dan utusan Allah. Dan Kristen saja yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Oke. Jadi bagaimana bangsa Yahudi tidak menerima Mesias yang telah dijanjikan di kitab sucinya sendiri? Oke, baik. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan mereka. Allah kemudian memberikan kemuliaan
Allah mengangkat derajat mereka, tetapi mereka kemudian menolak apa yang mereka perjanjikan dengan Tuhan itu sendiri. Allah banyak kemudian dikecewakan oleh bangsa Israel. Ya, ketika datang Nabi Musa, mereka membuat keingkaran. Ketika datang kemudian Nabi Isa, mereka lagi-lagi membuat keingkaran. Mereka ingkar dan ingkar kepada setiap nabi yang datang kepada mereka. Setiap datang utusan selalu diolok-olok. Setiap datang nabi selalu dinistakan. Dan itu Anda bisa baca di dalam Matius 23. Nah, mereka menunggu Mesias. Mesias yang bagaimana yang mereka tunggu? Mesias yang Tuhan? Bukan. Mesias yang mereka tunggu adalah raja yang sama seperti Daud. Sama seperti Salomo. Yang mampu kemudian membebaskan mereka dan menjayakan mereka. Sama seperti ketika Musa berjaya, seperti Daud berjaya, seperti Salomo berjaya. Sedangkan yang datang ini mengaku Mesias di tengah-tengah mereka adalah anak yang menurut mereka hanya hasil zina. Hanya anak seorang tukang kayu. Seorang wanita yang tanpa suami yang kemudian hamil, lalu mengasingkan diri, lalu tiba-tiba muncul dengan membawa anak bayi. Mana bisa jadi raja? Gak bisa jadi raja. Makanya Yesus ditolak, Nabi Isa ditolak. Karena yang mereka tunggu itu adalah yang hebat, kayak Hezekia. Itu yang mereka tunggu-tunggu. Ya, bukan yang kayak Yesus. Mereka nggak tunggu Mesias yang lemah seperti Yesus. Mereka tunggu yang hebat, luar biasa. Nah, sehingga penolakan itu terjadi. Sedangkan yang datang kepada mereka dialah Isa alaihi salam, yang kemudian Allah mengutusnya untuk memberikan tanda kemudian kepada mereka bahwa kemahakuasaan Allah itu ada di tengah-tengah mereka. Diutusnya Mesias dengan bisa membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat dan seterusnya. Tapi mereka tidak mau menerima itu, malah mereka ingkar. Maka ketika mereka membuat makar, tipu muslihat, sang Mesias ingin dibunuh, penciptanya mengangkatnya, menyelamatkannya ke langit. Yang mereka bunuh adalah penggantinya. Itulah yang kalian sembah. Kenapa ada agama, saudara? Hasil dari makar. Hasil dari makar. Mereka membuat makar. Allah membalas tipu muslihat makar mereka. Akibatnya apa? Muncullah agama kalian. Enggak percaya? Coba Anda baca Matius 23 nomor 15. Ada oknum dari ahli Taurat, orang Farisi, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, membuat satu sekte di luar Yahudi. Dan pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Sekte apa itu? Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Ternyata sektenya bernama Nasorius. Apa Nasorius itu? Ya Kristen. Jadi upaya mereka membunuh Nabi Isa tidak berakhir sampai di situ. Mereka melanjutkan aksi mereka dengan membuat makar. Dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Lahirlah agama saudara. Jadi agama saudara itu lahir dari makar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kerjasama dengan penguasa kala itu. Siapa? Emporium Romawi. Nah, makanya masih ada cerita-cerita yang dihasilkan oleh wartawan yang ada di kitab saudara. Penulis kitab saudara. Yang menceritakan hal itu. Bahwa mereka berupaya membunuh sosok manusia bernama Yesus. Mereka membuat tipu daya, Matius 26. Mereka membuat kesaksian palsu, Matius 27. Mereka kemudian berencana untuk berkhianat Yesus, Yohanes 6 dan seterusnya. Akibat itu semua, maka muncullah penyaliban. Nah, tipu daya itu nggak berhenti sampai di situ. Diajarkan pula tuh sama orang-orang Farisi bahwa yang mati di atas salib itu bukan mati karena kedengkian orang Yahudi, tapi mati karena dosa-dosa kita orang Kristen. Apa nyambungnya coba? Yesus ingin dibunuh
Karena orang Yahudi dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik. Dibunuh Yesus, diselamatkan oleh Allah. Yesus terangkat. Yang menggantikannya kemudian dijadikan sebagai propaganda untuk bangsa Romawi. Apa itu? Hei, dewa kalian sudah ada datang ke sini, mati untuk dosa-dosa kalian. Ya diimanilah sama orang-orang Romawi Yunani. Lahirlah agama kalian. Itu bang. Cerita singkatnya itu begitu. Makanya kalau kita cari, ini penulis-penulis Bible, apakah sampai kepada Yesus? Enggak. Yesus tidak mengenal penulis Bible. Karena itu cerita yang berbeda. Itu hasil makar. Sehingga kalau ditanya saudara-saudara Kristen yang hebat, salib itu simbol keselamatan atau simbol kutuk? Kalau Anda mengatakan simbol keselamatan, mana dalilnya? Tapi kalau saya mengatakan simbol kutuk, ada dalilnya. Galatia 3 nomor 13, Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Ada nggak berani orang Kristen mengatakan salib adalah simbol keselamatan? Ada nggak? Mana dalilnya? Yang ada salib itu simbol kutuk. Jadi kalau ada yang menggunakan kalung salib, kalung kutuk. Dalil. Serius itu Bang Sema? Serius. Baca Ulangan 21. Apabila ada orang yang dihukum karena sepadan, apabila ada orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia pada sebuah tiang, jangan kau biarkan semalam-malaman, sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Jangan kau biarkan mayatnya bergantung semalam-malaman untuk mengotori tanah yang diwariskan Tuhan kepada nenek moyangmu. Jangan. Makanya Yesus diturunkan, pengganti Yesus itu diturunkan sebelum Sabat. Karena takut mereka tanah yang diberikan sebagai warisan nenek moyang itu ternodai, kena najis oleh mayat tersebut. Artinya apa? Artinya apa? Yang digantung di salib itu adalah orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Elohim. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku yang memilih engkau yang 12. Yohanes 6 nomor 70. Tapi satu di antaramu adalah setan. Adalah lebih baik sekiranya yang satu yang setan ini nggak usah dilahirkan oleh ibunya. Amsal 6:16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Apa itu? Membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kekejian. Itu hal yang dibenci. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan Elohim tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yesus orang dikasihi. Yesus orang benar. Bahkan Pilatus mengatakan di dalam Matius 27 nomor 18. Mereka orang Yahudi, ahli Torah, orang Farisi, mahkamah agama, para imam-imam Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Karena apa? Karena dengki. Matius 26 nomor 15. Mereka para imam, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Markus 14 nomor 1. Mereka menyerahkan Yesus karena apa?
Karena kesaksian-kesaksian bohong. Yesus dibunuh berdasarkan pengkhianatan setan, iblis yang merasuki Yudas. Berdasarkan pengkhianatan siapa? Imam-imam kepala, mahkamah agama, saksi palsu. Coba. Jadi pembunuhan terhadap Yesus itu adalah semua karena upaya iblis. Mana perintah Tuhan membunuh Yesus? Tak ada. Jadi penyaliban terhadap... Ya, silakan. Penjelasannya sangat detail dan luar biasa. Tetapi saya mau tanyakan satu poin di sini. Jika Silakan. Allah itu maha kasih, maha penyayang, maha benar, mengapa dia tidak melahirkan satu agama di dunia ini maupun di surga, supaya setiap orang yang bersalah tinggal dihakimi dan diselamatkan? Mengapa harus ada banyak agama di dunia ini, sedangkan Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, maha benar? Oke, saudara. Agama di atas muka bumi ini itu cuma satu yang berasal dari pencipta kita. Cuma satu. Apa itu? Al-Quran menjelaskan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang mau percaya silakan percaya. Siapa yang mau kufur falyakfur. Silakan kufur. Nabi Adam alaihissalam diajarkan kebenaran. Adam mau taat, silakan taat. Adam mau ingkar, silakan ingkar. Turun ke bawah keturunannya. Nabi Abraham diberikan kebenaran. Siapa yang mau taat, silakan taat. Siapa yang mau ingkar, silakan ingkar. Turun lagi ke keturunannya. Datang kepada Nabi Musa. Siapa yang mau taat, silakan taat. Siapa yang mau ingkar, silakan ingkar. Begitu seterusnya. Wa qulil haqqu min rabbikum. Diutus lagi Nabi Isa. Nabi Isa berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Dia mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia katakan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Yang benar dari Tuhan silakan Anda terima. Yang Anda tidak mau terima silakan tinggalkan. Anda mau beriman silakan. Anda mau kufur silakan. Jadi ajaran itu cuma satu. Dinul haq namanya. Agama jalan kebenaran. Millah. Hanif. Yang lurus. Hadza siratul mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Nabi Adam menunjukkan jalan lurus. Nabi Abraham menunjukkan jalan yang lurus. Nabi Musa menunjukkan jalan yang lurus. Yesus menunjukkan jalan yang lurus. Apa itu? La ilaha illallah. Sampai-sampai kitab Anda juga membawa nama Allah. Kenapa? Karena sebenarnya mereka sadar bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah. Wahai Maria, ya paman, jangan kau sentuh aku, kata Yesus. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Siapa itu? Laisa kamislihi syai'. Hakikat yang tidak serupa dengan makhluk. Itu yang diajarkan para nabi. Jadi agama yang diajarkan oleh Allah cuma satu. Hanif. Agama lurus. Tapi koridornya Tuhan jelaskan. Kejahatan dan kebenaran berjalan beriring. Tinggi, rendah berjalan beriring. Semuanya berjalan beriring. Baik, buruk berjalan beriring. Siapa yang mau pada kebenaran, silakan. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. La ikraha fiddin. Sekarang Anda dititipkan oleh Allah akal. Allah menitipkan kepada Anda hati. Buat apa? Kenapa akal dan hati Anda tidak diserahkan kepada ayam? Karena ayam tidak bisa sujud. Ayam tidak bisa mengangkat tangan untuk takbir. Ayam tidak bisa menegakkan tangannya ke atas langit untuk berdoa. Begitu juga sapi, begitu juga kambing dan seterusnya. Kenapa akal dan hati itu diberikan kepada Anda? Karena Anda diminta oleh Allah untuk berfikir. Afala tatafakkarun. Makanya Yesus mengatakan apa? Kasihi Tuhan. Dengan apa? Bukan dengan iman. Iman itu nomor 7. Yang pertama akal. Iman tanpa akal gila. Tapi iman itu harus dibarengi dengan akal. Itu kata Yesus. Al-Quran juga menerangkan seperti itu. Nabi Musa, Daud apalagi? Daud
Nabi Daud ini yang paling sering di kitab Amsal menekankan tentang akal. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Dan Nabi Daud inilah yang paling sangat mengutuk orang-orang yang jahil. Jahil, bodoh. Tapi ada satu agama yang menjerat dengan kebodohan. Bahkan mengajarkan dengan jeratan, jangan menggunakan akal ketika Tuhan. Loh, gimana ceritanya? Justru Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan akal bagi kita agar kita bisa langsung menemukan Tuhan itu. Nah, jadi saudara, agama yang diciptakan oleh Tuhan itu cuma satu. Yang lain itu hanya buatan manusia. Mari, 10 detik terakhir untuk saya buktikan itu. Anda Kristen, saya Islam. Yesus juru selamat. Oke? Tidak dikatakan Yesus juru Kristen. Maksud lo? Selamat dalam bahasa Ibrani shalom. Dalam bahasa Arab salam. Salam akar kata dari Islam. Berarti Yesus adalah juru Islam. Yohanes 14 nomor 27, aku tinggalkan Islam untuk kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan aku ridha Islam. Yesus juru Islam. Yesus menitipkan pesan kepada muridnya. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku pergi, penolong lain itu tidak datang. Dan kalau penolong lain itu datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu yang mengantarkan kepada keselamatan. Makanya agama yang datang itu Islam. Yeremia 29 nomor 11, aku tahu, aku Tuhan, aku tahu rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan shalom, damai sejahtera, Islam. Anda Kristen, boleh dong saya bertanya, saudara, ini kata Kristen yang ngajarin sopore. Oh, itu di dalam Kisah Para Pewarta 11 nomor 26. Paulus tinggal di Antioquia, Turki. Mengajar di sana selama setahun. Murid-muridnya dihinakan kemudian oleh orang-orang setempat dengan sebutan Kristen. Oh, berarti sebutan Kristen ini penghinaan untuk pengikut Paulus. Ya dan ya. Makanya setinggi apapun level pendidikan orang Kristen, mau dia strata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ke langit ke-17 sekalipun, tak akan pernah bisa mendudukkan penamaan Kristen itu sampai kepada detail-detail kisi-kisi pengajaran Yesus. Ini menyedihkan dan itu ngeri. Kenapa saya katakan ngeri? Karena simbol penamaan terhadap kelompok Kristen ini, itu Yesus tidak kenal. Yang Yesus tahu dia hanyalah juru salom, Islam. Tidak pernah mengatakan aku adalah juru Nasorios. Ya, tidak pernah. Tidak pernah mengatakan Kristen. Dan item pengajaran prakteknya pada ritual-ritual Kristen ini sama sekali tidak bersentuhan dengan esensi pengajaran Yesus. Baik teori maupun praktek. Muridnya Yesus tidak ada makan babi. Muridnya Yesus tidak pernah ibadah minggu. Muridnya Yesus tidak mengkitabkan perjanjian baru. Lukas, Matius, Yohanes, Markus, Roma, Filipi, Galatia dan seterusnya. Muridnya Yesus tidak pernah kemudian tidak bersunat. Muridnya Yesus tidak pernah ke gereja. Muridnya Yesus tidak pernah kemudian joget-joget. Muridnya Yesus kemudian senantiasa la ilaha illallah. Yesus Rasulullah. Yesus mengajarkan Islam, bukan mengajarkan Kristen. Demikian, Bung, silakan. Ya, luar biasa sekali Bang Juma. Tetapi selain dari perkataan Yesus, segala firman yang kuterima telah kusampaikan kepada mereka, bahwa masih ada ayat di dalam Bible yang menyatakan Yesus Christ Alpha in the Omega.
Alfa and Omega. Mengapa Yesus mengatakan aku Alfa dan Omega, Bang? Omega. Gangguan suara saya. Kok bisa ya? Merah-merah Gurunda. Oke, sudah terdengar? Mantap, lanjut. Selamat ulang tahun. Tadi saudara kita itu bertanya apa? Saya ingin Bang Juma jelaskan bahwa ketika Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Bukan hanya Yesus yang jadi korban di sana. Kalau Anda melihat nih, Ananias pun jadi korban. Penulis kitab Wahyu pun jadi korban. Kok jadi korban Bang Suma? Oke, mari kita telaah kasus. Anda buka kitab Anda Kisah Para Rasul 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Ada setan yang memproklamirkan kemudian kerasulan Paulus. Yang memproklamirkan kerasulan Paulus adalah iblis. Baca Kisah Para Rasul 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Iblis yang memproklamirkan itu. Yang kedua, yang memproklamirkan ketuhanan Yesus adalah makhluk gaib, makhluk halus yang pernah datang kepada Paulus di padang gurun. Adakah Yesus di dalam penginjilannya mengatakan akulah Alfa dan Omega? AO. Ada? Tak ada. Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Alfa, Omega. Gak pernah. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Sedangkan Yesus hanya penginjilan selama 3 tahun. Yesus penginjilan dari usia 30 sampai 33. Itu pun tidak cukup. Selama dia penginjilan, tidak pernah sekalipun dia mengatakan akulah Alfa, akulah Omega. Lalu siapa yang datang kepada penulis di Pulau Patmos ngaku-ngaku sebagai Alfa dan Omega? Makhluk halus. Kok makhluk halus? Ya, karena yang nampak hanya berupa suara. Ingat pesan Yesus? Lukas 21 nomor 8. Apa kata Yesus sebelum terangkat ke langit? Menurut penelitian wartawan Lukas. Kalau Anda nggak percaya kepada wartawan Lukas, lalu Anda harus percaya kepada siapa? Tak ada orang menulis zaman Yesus. 2 tahun setelah Yesus meninggal tak ada penulis. 3 tahun tak ada penulis. 4 tahun tak ada penulis. Nanti 30 tahun setelah Yesus terangkat ke langit baru muncul penulis bernama Lukas. Lukas berkata, Yesus konon pernah bersabda, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Dia akan menggunakan namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya. Anda percaya Yesus? Kenapa Anda tidak dengarkan perkataannya? Kalau Anda percaya kepada Yesus, kata Yesus, jangan kamu percaya. Ketika ada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Anda percaya Lukas? Bagus. Anda percaya tulisannya? Bagus. Tulisan Lukas mengatakan konon Yesus bersabda, jangan kau percaya kepada penyesat yang datang kepadamu yang memakai nama Yesus dan berkata akulah dia. Kalau Anda percaya kepada Yesus,
Jangan percaya kepada makhluk yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada yang menulis di Pulau Patmos dong. Karena itu nasihat Yesus. Sejauh kita belajar dengan pergerakan sejarah umat beragama di dunia, setelah Yesus terangkat ke langit, Yesus tidak pernah datang kepada Nabi Muhammad. Yesus tidak pernah datang kepada para sahabatnya Nabi Muhammad. Yesus terindikasi kuat berdasarkan Bible hanya datang kepada Ananias, hanya datang kepada Paulus, hanya datang kepada penulis kitab Wahyu. Bahkan yang terakhir-terakhir ini datang kepada Luga Tambunan. Sedangkan Yesus yang asli mengatakan, jangan kau percaya. Dan Yesus memberikan pesan di dalam kitab Lukas 10:18. Apa kata Yesus? Aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Paulus menerima pengabaran dari makhluk yang hanya berupa cahaya dan mengaku-ngaku Yesus. Penulis di Pulau Patmos hanya kemudian menerima pemberitaan dengan berkata, akulah Yesus, sang bintang timur, gilang gemilang. Sedangkan di dalam kitab Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15, nomor 16, yang mengaku bintang timur itu adalah Lucifer, setan. Saya boleh mengatakan, ya aku Yesus, mengaku Alfa dan Omega, akulah awal dan akhir, apabila ada pernah Yesus mengajarkan ketika dia penginjilan di tengah-tengah Bani Israel. Sayangnya Bung, nih tolong dicatat, sayangnya menurut bapak-bapak gereja, tradisi gereja awal mula, kitab Wahyu itu dituliskan di tahun 90 sampai tahun 100. Berarti jarak antara Yesus penginjilan dengan jarak buku Wahyu ini sekitar 70 tahun. Siapa yang datang kepada Yesus, kepada penulis kitab Wahyu? Yesus sudah ada di langit. Oh, Yesus bang yang datang. Oh no, tidaklah mungkin. Loh, kenapa bisa? Karena Yesus sendiri berkata, yang datang setelahku itu ada dua. Sabar ya yang lain. Yang datang kepada aku itu ada dua. Yang datang kepada kalian setelah aku naik ke langit itu ada dua. Yang pertama Yesus palsu, yang kedua adalah nabi pembawa kebenaran. Saya ulang, menurut Yesus, yang datang setelah dia terangkat ke langit, Yesus palsu, yang kedua nabi yang membawa kebenaran. Yang datang kepada Ananias, nabi, dia mengaku apa? Yesus. Yang datang kepada Paulus, dia ngaku Yesus. Yang datang kemudian di Pulau Patmos, ngaku Yesus. Yesus kita tanya, Yesus, ya paman, pada saat kapan engkau datang ke dunia untuk yang kedua kalinya? Gampang, kau baca tulisan wartawan Matius 24 nomor 27. Buka buku Matius, buka buku Matius, buka Matius 1, Matius 2, Matius 3, Matius 74, cari alat nama nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27. Apa tertulis? Sebab kedatanganku yang kedua seperti sinar yang terlontar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Nah, kan saya sudah bilang akan datang penyesat ngaku namaku. Tetapi saya datang yang kedua kalinya nanti di akhir zaman. Tandanya terlontar cahaya dari timur sampai ke barat. Jadi dunia akan tahu, bukan cuma satu orang yang tahu di Pulau Patmos aja, di padang gurun aja, dalam bilik aja, enggak. Seluruh dunia akan tahu ketika aku datang yang kedua kalinya. Oh begitu, yes. Jadi selama ini kami menyembah yang bernama Yesus itu siapa? Anda mau tahu? Kata Yesus, Anda mau tahu siapa yang kamu sembah itu?
Iya mau dong. Baca Matius 7 nomor 22 sampai 23. Siapa di sana? Baca aja. Buka lagi selancar. Buka. Ambil Bible. Buka Matius. Matius 1, Matius 2, Matius 3, Matius 7. Di mana tadi? 22 sampai 23. Baca. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan tuh. Bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus? Apa kataku di sana? Baca 2-3-nya. Oh, paman berkata, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang menuhankan aku, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Loh, kok bisa saudara mengatakan tidak mengenal mereka, sementara mereka memakai namamu? Aku tidak mengenal mereka. Yang mereka sebut itu bukan aku. Yang mereka sebut itu makhluk yang datang ke Paulus, makhluk yang datang kepada Ananias, makhluk yang datang kepada Pulau Patmos. Itu yang mereka panggil. Sementara aku sudah ada di langit. Aku di langit. Tidak ada yang tahu. Aku di langit, tidak ada kemudian saya turun lagi sebelum kedatanganku yang kedua. Aku padahal sudah mengingatkan, hati-hati akan datang Yesus palsu dan nabi palsu yang akan melakukan mujizat dan akan menyesatkan banyak orang. Dan itu aku sudah terangkan. Jadi gimana dong? Ya itu kata Quran. Iyaduna min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan yang mereka sembah itu hanyalah penyembah. Mereka itu tidak menyembah selain setan yang durhaka. Makanya ketika mereka mencari sembahannya, wah mana sembahanku yang bernama Yesus, mana kamu? Kami menemukan ada satu Yesus. Kami datang, Yesus bukan kami bernubuat pakai namamu. Mengusir setan pakai namamu loh. Oh maaf, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Silakan kau cari makhluk yang ngaku Yesus itu. Cari. Oh ternyata makhluk itu sudah di neraka. Ikutlah ke sana. Ikutlah ke sana. Wa idza khutiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari di mana manusia seluruhnya dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh yang mereka sembah. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'da. Mana pembuktian Al-Quran ini? Ketika datang memanggil, hei saudara, sini. Ini ada kalam dari langit bernama Al-Quran mengatakan yang kamu sembah selain daripada Allah itu konon ceritanya akan menjadi musuhmu nanti. Dia akan memusuhimu. Orang Kristen akan berkata, bohong, Al-Quranmu itu mana ada. Yesus kami itu sayang loh sama kami. Oh ya? Iya. Setiap hari kami bernyanyi, berdoa untuk dia pakai namanya. Masa? Tapi Al-Quran saya mengatakan Yesus yang kamu sembah selain daripada Allah akan menjadi musuhmu loh. Dia akan memusuhi kamu loh. Dan dia mengatakan, Al-Quran ini mengatakan apa yang kalian lakukan, pemujaan-pemujaan yang kalian lakukan terhadap Yesus itu akan ditolaknya. Oh enggak lah, enggak mungkin lah itu Bang Suma. Masa sih? Di Bible enggak ada Yesus memusuhi kalian? Enggak dong. Kami ini anak-anaknya, kami ini murid-muridnya yang disayangi dan dicintai. Masa? Pinjam Biblenya dong. Oh ini bacalah sendiri kalau nggak percaya. Bang Suma pakai kacamata setebal 5 cm. Pakai plek. Buka lembaran pertama, lembar kedua. Tak. Tahun berjalan, hari berjalan, bulan, tahun. Ketemulah Matius 7. Hai. Di situ tertulis pada hari terakhir. Banyak orang akan memanggil aku Tuhan. Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, Tuhan Yesus? Bermujizat pakai namamu, Tuhan Yesus.
mengusir setan juga pakai namamu Tuhan Yesus. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Hei, sini kawan, sini. Kok saya sendiri kaget loh kawan-kawan. Sini, cepat, sini. Ini apa ini? Ini apa? Katanya tidak ada. Ini apa? Kau buka Biblemu. Ini apa ini? Apa yang mana? Ini Matius 7, coba kau buka. Ini Yesus sedang mencintai orang-orang yang memanggilnya Tuhan, menyelamatkan orang-orang yang menyebutnya Tuhan, yang memakai namanya bermujizat, mengusir penyakit, mengusir setan, banyak mengobati orang dalam nama Yesus. Ini Yesus rangkulan nggak? Cintai nggak? Sayangi nggak? Selamatkan nggak? Coba baca, coba. Pinjam kacamatamu. Nah ini nah, pakai pantak botol, dia lihatnya lah. Loh. Kok bisa? Bisa. Jadi gimana Bang Suma? Gimana Bang Suma? Gimana solusinya Bang Suma? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Solusi satu-satunya agar tidak diusir oleh Yesus, jadilah orang Muslim sebagaimana Yesus juru selamat, juru Islam. Orang-orang yang mengikuti petunjuknya pasti Muslim dan pasti selamat. Saya kira begitu sahabat-sahabat untuk sementara. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Saya mau ibadah sejenak, habis itu kita kumpul lagi dan ada telepon dari Ustadz Kenama, saya harus sambut dulu. Silakan Bang Handi diambil alih atau Bang Dalbo dan teman-teman yang lain. Barakallah fik. Sebentar ya saudaraku Momi, kita lanjut sebentar, saya izin sejenak. Silakan. Silakan Bunda Rahma. Assalamualaikum Bunda Rahma, Bayu. Silakan dulu, saya juga mau sholat. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Momi. Bang Handi. Iya, kesimpulan topiknya ya sangat jelas ya. Bahwa Yeremia 31:31 itu bukan perjanjian lama. Ya Muslim, Bang Joma utamanya ya, berdiskusi itu ya pakai data. Saya rasa juga Yudaisme mengakui itu, bahwa Taurat itu Taurat dimasukkan kepada hati Bani Israel itu, Yeremia 31:31 itu adalah perjanjian baru buat mereka. Karena sebelum Taurat ada perjanjian. Ada sebelum Taurat ada juga semacam aturan dari Tuhan. Ya, datang Nabi Musa ya perjanjian baru buat Bani Israel. Anehnya lagi kok di zaman sekarang ada yang mengatakan perjanjian baru itu adalah perjanjian lama buat dia. Tuh, merubah judul, memakai dan dirubah juga maknanya begitu. Makanya tadi kalau ini dibawa ke kajian akademik, maksudnya apa ya agak sulit juga sih, kecuali dengan penjelasan yang belok kiri belok kanan, seng kiri belok kanan. Jadi secara akademik ini memang sulit untuk dipertanggungjawabkan, kecuali masuk ranah ya intern pakai iman, itu baru terselamatkan di sana. Tapi kalau dibawa ke area publik, kita bisa mengundang Yudaisme, mengundang juga scholar-scholar Kristen, dan ada Muslim,